Kegaduhan terjadi pada saat sidang kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB. Lukas NMB mengamuk di ruang sidang. Lukas bahkan sampai memakai jaksa hingga melempar mikrofon. Pada sidang tersebut, Lukas NMB diperiksa sebagai terdakwa kasus suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Lukas mulai emosi saat jaksa mencecarnya soal judi. Jaksa awalnya bertanya kepada Lukas soal saksi bernama Domi Yamamoto. Jaksa bertanya soal aktivitas penukaran uang yang pernah dilakukan Lukas dengan Domi. Lukas NMB mengaku penukaran uang dolar Singapura itu untuk keperluannya saat berobat di Singapura. Jaksa kemudian bertanya sumber uang yang ditukarkan untuk keperluan berobat hingga dugaan bermain judi di Singapura. Lukas menyebutkan uang itu bersumber dari dana operasional Gubernur Papua. Kemudian uang-uang yang tadi saudara gunakan untuk tadi ada yang untuk berobat, ada yang untuk judi, itu bersumber dari mana yang ditukarkan kepada Domi tadi? Dari mana sumbernya? Itu uang operasional saya. Uang operasional saya. Uang operasional terdakwa. Gubernur. Uang operasional gubernur ya. Ada yang bersumber dari Peton Inumbi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik. Jaksa kembali bertanya aktivitas judi Lukas NMB di Singapura. Jaksa KPK bertanya apa kegiatan yang dilakukan Lukas NMB bersama saksi bernama Jackson di Singapura. Apakah Jackson ini yang kemudian juga membantu aktivitas saudara selama di Singapura? Selain sebagai driver, dia juga mendampingi saudara pada waktu di Singapura. Mendampingi berobat, mendampingi bermain judi juga. Judi apa? Oke, baik, tidak ada ya. Judi terus. Ya, saya kan hanya menanyakan Pak, menanyakan saudara yang tahu faktanya. Tidak ada. Oke, tidak ada. Lihat. Baik. Judi tidak ada sana. Lalu, Lukas NMB juga emosi saat dicecar jaksa KPK soal kepemilikan Hotel Angkasa di Jayapura. Lukas bahkan memaki jaksa dengan kata-kata kasar. Saya tanya Pak, Bapak tahu nggak Hotel Angkasa? Saudara tahu Hotel Angkasa tahu? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Yang punya siapa saudara tahu nggak? Yang punya siapa Hotel Angkasa? Kau punya. Hah? Kau punya. Saya yang punya? Kau punya. Ya nggak mungkin lah. Ini mengakuinya kenapa? Kau punya. Setahu saudara, saya tanya pelan-pelan ini Pak. Kalau memang itu bukan punya saudara kan sampaikan aja bukan punya saudara. Makanya saya tanya, Hotel Angkasa siapa yang punya? Apanya? Yang punya siapa? Kau punya toh. Rimai kau. Apa tuh Yang mulia, ini kata-kata kasar yang mulia. Sebentar. Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh mencoba menengahi. Hakim bertanya ulang kepada Lukas terkait pertanyaan yang diajukan jaksa. Maaf ya, tadi pertanyaan penuntut umum jelas ya. Apakah terdakwa mengetahui mengenai Hotel Angkasa? Dia sudah menjawab tidak tahu. Apakah kepemilikan dari Hotel Angkasa itu saudara tahu enggak kepemilikan mengenai Hotel Angkasa? Saudara juga tidak tahu. Tidak tahu. Jaksa pun mengatakan keberatan atas kata kasar yang disampaikan Lukas NMB. Amukan Lukas NMB terus berlanjut. Kali ini, Lukas NMB melempar mikrofon yang dipegangnya. Aksi tersebut terjadi saat jaksa bertanya soal penukaran uang yang dilakukan Lukas NMB dengan saksi bernama Domi Yamamoto. Penukaran uang itu disebut dilakukan Lukas melalui ajudannya. Saksi memerintahkan ajudan untuk bertemu kepada Domi. Temui ini duit cashnya, kasihkan ke Domi untuk ditukar atau bagaimana? Begitu berarti diperintah ketemu, dikasih duit, duitnya diserahkan. Iya Pak Lukas. Begitu yang terjadi. Begitu yang terjadi. Oke.
Jaksa terus mencecar Lukas soal penukaran uang. Kalau yang Pak Lukas sendiri lakukan, penukarannya bagaimana? Saya kira lewat saya. Jadi semua lewat ajudan, tak ada yang lewat Pak Lukas. Karena tadi waktu ditanya majelis Pak Lukas sendiri ataupun dengan ajudan. Maka saya tanya yang Pak Lukas sendiri, itu bagaimana caranya menukar? Pokoknya itu yang terjadi. Pokoknya Pak. itu yang terjadi. Jaksa kembali mencecar Lukas NMB soal penukaran rupiah ke dolar Singapura. Pengacara Lukas NMB sempat mengatakan bahwa Lukas sudah tidak kuat lagi dan meminta agar sidang diskors sementara. Dan mic yang dipegang Lukas NMB sudah tergeletak di lantai ruang sidang. Lukas NMB melempar mic itu ke arah depan yang berhadapan dengan majelis hakim. Sejumlah pengacara Lukas NMB lalu mendekati untuk menenangkan Lukas. Sementara hakim mengingatkan jaksa soal hak ingkar yang dimiliki oleh terdakwa. Hakim juga mengingatkan jaksa tak perlu mengejar pengakuan Lukas karena memiliki saksi. OC Kaligis, salah satu tim kuasa hukum Lukas, meminta agar tensi Lukas dicek. Sidang Lukas NMB kemudian ditunda. Tensi Lukas meninggi setelah mengamuk di ruang sidang. Hakim memutuskan menunda sidang. Sesuai dengan rekomendasi dokter, Lukas NMB diminta untuk segera menjalani perawatan lebih lanjut di RSPAD.